Oke kawan, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan buat konten tentang manfaat kontrol tegangan rotor ya. Nah ini generator yang saya pasang, generator menggunakan rotor excitor ya, menggunakan kontrol, dan saya akan running menggunakan listrik, dan hasil out generator ini saya bikin rubah menjadi arus DC untuk memutar roda ebik ya, dan roda ebik ini memutar lagi alternator mobil ya. Ini berat banget nih ya. Alternator mobil itu sangat berat, butuh torsi yang kuat, makanya saya menggunakan roda ebik. Nah sekarang saya akan berbagi tentang manfaat dari ini ya, membuat kontrol rotor. Jadi tegangan rotor itu kita bisa kontrol di sini ya. Kita bisa kontrol di sini bisa menggunakan power supply, switching, bisa menggunakan baterai, dan kita membuat alat kontrol. Alat kontrol ini fungsinya sangat manfaat ya. Kesatu, kita bisa memainkan tegangan rotor ya. Tegangan rotor ini kalau kita setting voltase makin tinggi, maka magnetnya akan makin kuat ya, yang dihasilkan oleh rotor, dan otomatis hasil outnya voltase dan ampere akan naik, dan torsi makin berat. Nah, jadi kalau kita bikin generator menggunakan dinamo yang torsinya kuat, itu hasilnya akan bagus. Oke ya, saya coba running generatornya, dan kontrolnya saya nyalakan. Ini pakai 12 volt ya. Nah, ini roda ebik, dia belum keluar strum ya, generatornya udah saya hubungkan ke roda ebik. Oke, sekarang saya naikkan tegangan rotor dengan kontrol ini ya. Kita naikkan sedikit aja. Nah, dia berputar ya. Berarti voltase dan ampere itu tergantung dari kekuatan magnet generator ya. Sekarang magnet rotor saya kuatkan lagi dengan menaikkan tegangan rotor ya. Nah, maka hasilnya akan putaran ebiknya tinggi, alternator mobil bisa berputar. Kita naikkan lagi, makin tinggi, speed makin tinggi. Oke ya, kalau kita turunkan tegangan excitornya, dia akan turun speed roda ebik. Nah, jadi
praktis ya, bisa buat kontrol tegangan, hasil out generator, menggunakan kontrol tegangan pada rotor ya. Jadi kelebihannya kalau dia tidak kuat, kita bisa kalau ada beban berlebih, penggerak tidak kuat berputar, kita bisa kurangin tegangan rotornya ya. Tapi kalau dia masih kuat penggeraknya, kita bisa tambah, otomatis ampere naik, voltase naik, tergantung beban yang kita gunakan. Ini bebannya kuat, roda ebik yang 350 watt dan memutar alternator mobil, tapi dia hasilnya belum saya gunakan ya, masih uji coba, hanya ngetes kekuatan dari generator ini ya. Kalau kontrol kita setel lagi, kita naikkan tegangannya, otomatis naik speed. Nah, ini saya putar pelan. Dan saya ukur ya tegangan rotornya, kalau speed pelan ini berapa ya, ketahuan. Posisinya kurang bagus. Nah, ini tegangan rotor hanya 3 volt ya. Dia bisa memutar roda ebik cuma pelan. Oke, kita lihat ini kontrol tegangan rotor ya. Sekarang kita lihat ini naik, otomatis itu naik. Tegangan rotor kita naikkan 4 volt, dia sudah naik tinggi. Kita naikin lagi tegangan rotornya di 5 volt, speed makin naik ya. Tegangan rotor kita naikkan lagi di 7 volt, makin tinggi speednya ya. Kita naikkan lagi di 10 volt, makin tinggi lagi speed ya. Kita naikin lagi tegangan rotor 10 volt, 10,58 ya. Tegangan rotor kita turunkan lagi di 7 volt ya, makin turun speednya, makin turun di 6 volt juga udah lumayan ya speednya ya. Nah, jadi udah kayak gas roda ebik. Di 6
Jempol ini otomatis alternator sudah keluar tegangan. Ini rotor ini hanya menggunakan 6 volt, tapi kuat ya untuk memutar roda ebik dengan beban memutar alternator mobil ya. Jadi kalau kita ngerakit generator menggunakan dinamo, lebih baik kita bikin kontrol tegangan eksitor ya. Kalau beban terlalu berat, kita bisa kurangin tegangan eksitor dan bisa kita tambah. Nah, kalau kita tutup di 0, dia tidak menghasilkan listrik generator ini ya. Nah, dan otomatis beban itu jadi ringan dinamo. Oke, gitu aja ya. Terima kasih yang nonton, terima kasih yang subscribe. Sampai jumpa eksperimen selanjutnya.